Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan laksanakan ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti akan dilayani oleh Gembala Sidang kita Ibu Pendeta Iren Monalisa Tetelepta. Pagi ini kita ada pelayanan sakramen perjamuan kudus sedunia dan juga memperingati Hari Pekabaran Injil Indonesia. Hari ini kita menggunakan tata ibadah dari Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara yang akan kita gunakan pada ibadah pagi ini. Sebelum ibadah kita mulai, mohon perhatiannya bagi Bapak Ibu sekalian, bagi yang membawa handphone untuk bisa di silent atau dinonaktifkan, dan juga bagi Bapak Ibu yang membawa putra-putrinya, mohon bantuannya untuk bisa menjaga selama ibadah berlangsung. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita menghadap Tuhan. Kita bersaat teduh. Jemaat Kristus, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Dan biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mazmur 95 ayat 1-3. Marilah kita bangkit berdiri. Kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi bersama dari Kidung Keesaan 31 bait pertama sampai ketiga. Kami puji dengan riang di Allah yang besar, gagai bunga terima siang, hati kami pun mekar
Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah minggu pagi ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing dalam ibadah pagi ini terambil dari Ibrani pasal yang keempat ayat 16, demikian sabda Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Datang berkau, berilah musikku bergam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya, tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertaimu juga. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar hari ini kami dimampukan untuk mendengar dengan baik perkataan firman-Mu, memahaminya serta melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan baca bersama dari Injil Markus pasal yang ke-9. Markus pasal 9 kita akan baca ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-37. Kita siapkan bacaan kita, dan kalau sudah
Ketemu, saya ajak yang bisa berdiri, mari kita berdiri. Saya akan bacakan untuk kita, ada 2 perikop dari Markus 9 ayat 30 sampai 37. Yang pertama pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus, dan yang kedua siapa yang terbesar di antara para murid. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Markus 9 ayat 30 sampai 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema jadilah yang pertama dan mau melayani. Tema ini dikeluarkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dalam rangka perayaan Hari Perjamuan Kudus Sedunia, yang itu dirayakan oleh semua anggota PGI hari ini, dan juga Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Jadilah yang pertama dan mau melayani. Bapak Ibu Saudara, keinginan untuk menjadi pertama atau nomor 1 itu, saya kira itu hasrat dari banyak orang. Ingin jadi yang pertama, ingin jadi yang nomor 1. Di mana dulu ya? Kalau dipanggil nggak mau kan sama Tuhan ya, apa yang mau jadi yang pertama? Tapi kalau dalam konteks yang lain, menjadi yang pertama atau menjadi nomor 1 itu hasrat yang dimiliki oleh banyak orang. Dan tentunya ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada yang karena itu faktor budaya kompetitif atau budaya persaingan ya. Karena kita hidup dalam budaya persaingan, orang mau jadi nomor 1 ya. Ataupun kita hidup karena ada dorongan pribadi untuk menjadi yang terbaik. Atau ada harapan yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Kalau diakui orang-orang hebat itu, kayaknya semua orang mau seperti itu. Mau Bapak Ibu ya? Kalau orang akui kita, hebat dia. Ada yang gak mau? Bohong itu. Kalau diakui orang itu kayaknya kebanggaan tersendiri bagi kita. Saya kasih contoh dalam kehidupan kita, kenapa kita itu bertumbuh dengan budaya kompetitif atau budaya persaingan, ataupun suka dianggap hebat oleh orang lain. Dalam dunia pendidikan, siapa orang tua yang tidak bangga kalau anaknya menempati peringkat teratas di sekolah? Ya, peringkat terbaik. Ada orang tua yang gini, biasa saja, itu sombong tersembunyi itu ya. Kadang-kadang sombong, bangga dan sombong itu beda tipis ya. Ya. Saya percaya pasti semua orang tua bangga kalau anaknya menempati posisi teratas, posisi terbaik ketika meraih pendidikan di sekolah. Atau dalam dunia pekerjaan, kita pasti akan senang, kita pasti akan bangga kalau kita mendapat penghargaan sebagai karyawan terbaik dan diberi jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Bangga Bapak Ibu? Bapak Ibu hari ini tegang sekali.
Saya kayak sendiri aja yang ngomong. Wajahnya kayak banyak beban. Gak apa-apa ya. Kalau kita datang dengan beban, percaya pulang dari tempat ini, kita pulang dengan sukacita. Amin. Nah begitulah. Masa saya sendiri yang senyum-senyum, Bapak Ibu kayak tegang aja. Gitu ya. Jadi dalam dunia pekerjaan pun kalau kita diberikan jabatan atau pekerjaan yang lebih baik lagi pasti senang. Ataupun dalam dunia pelayanan dalam gereja. Bapak Ibu tidak sedikit para pelayan atau yang menyebut diri hamba Tuhan itu berlomba untuk menjadi orang yang disenangi oleh banyak orang atau menempati posisi tertinggi. Dalam catatan sejarah pertemuan organisasi gereja, beberapa kali saya ikut dan saya boleh melihat, wow, yang untuk urusan kompetitif itu luar biasa. Baik itu mulai dari tingkat PGI sampai jemaat lokal tingkat sinodal. Kalau sudah ada namanya pemilihan ketua, gitu ya, apakah itu ketua sinode, apakah itu ketua PGI, Bapak Ibu kalau lihat di situ itu yang hadir para pendeta, penatua, orang-orang yang tahu tentang kebenaran. Tapi biasanya di situ politik kotor pun jalan. Percaya? Percaya aja karena saya saksinya. Ya, udah mulai itu. Mulai kalau udah mulai pemilihan pimpinan, udah mulai cari grup-grup. Ya. Bahkan pernah terjadi pun politik uang ada di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara, enggak jamin ya bahwa kita ada di area-area rohani lalu kita tidak ingin menjadi yang terutama atau yang terbaik di mata dunia. Keinginan untuk menjadi yang pertama, keinginan untuk menjadi yang terbaik tidak selamanya berbau negatif. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan kan berikan talenta kepada kita. Betul ya? Masing-masing kita tahu karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya pernah tanya itu, Bapak Ibu sudah temukan belum setelah berapa bulan ini? Waktu itu saya tanya ya, karunia rohani apa yang kita miliki masing-masing? Waktu kita bahas tentang karunia-karunia rohani. Sudah ketemu? Sudah? Kayaknya yang angguk cuma berapa orang, yang lain ini sampai hari ini saya belum ketemu Bu Pendeta. Saya punya karunia apa ini yang bisa dipakai? Bapak Ibu Saudara, Tuhan berikan kepada kita karunia talenta yang itu harus kita maksimalkan. Ingat perumpamaan tentang talenta? Ada yang dikasih 5 dia labakan menjadi 10, ada yang dikasih 2 dia labakan jadi 4. Yang dikasih 1 dia bilang begini, Tuhan itu kasar, jadi sudah kasih tinggal aja begini terus sampai dia datang. Dan Tuhan bilang kamu jahat. Kenapa? Sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita harus kita maksimalkan itu, labakan itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga menjadi yang pertama atau terbaik tidak selamanya negatif. Tapi persoalannya adalah ketika semua yang kita lakukan itu di latar belakangi motivasi yang tidak benar. Nah itu yang salah. Kalau orang ingin jadi nomor 1, motivasinya tidak benar. Motivasi itu datang dari begini, supaya saya diakui banyak orang, supaya saya dipuji orang, supaya saya bisa dihargai oleh orang. Lalu kita mulai melakukan segala sesuatu supaya kita menjadi yang nomor 1 di hadapan banyak orang. Itu yang tidak benar. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Kalau apa yang kita lakukan itu untuk bangun kebanggaan diri, maka kita mengambil apa yang jadi milik Tuhan, yaitu kemuliaannya. Makanya Bapak Ibu suka dengar istilah, jangan curi kemuliaan Allah. Walaupun kita hebat kayak apapun, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi menjadi yang pertama, menjadi yang terbaik itu dilihat menjadi hal yang negatif kalau motivasi kita tidak benar. Makanya dalam bacaan kita tadi kita melihat bagaimana Yesus meletakkan dasar. Apa sih artinya menjadi yang pertama? Bukan di mata dunia, tapi yang paling utama di mata Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang yang terbaik di mata Tuhan? Ukurannya apa? Yesus jelaskan itu dalam bacaan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat tadi,
Ini kan ada persoalan di antara para murid ya. Ada 12 murid yang berjalan bersama dengan Yesus. Yesus yang berjalan dengan mereka adalah pribadi yang punya kuasa, yang punya pengaruh besar pada saat itu. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa mentahirkan orang kusta, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain saat itu. Yesus sanggup lakukan itu. Maka kita bisa bayangkan pada zaman itu Yesus menjadi orang yang cukup dikenal, cukup dihormati dan dinantikan oleh banyak orang. Betul ya? Karena dia hebat, dia melakukan segala sesuatu dengan kuasa. Oleh karena itu pasti ada kebanggaan tersendiri bagi murid-murid ketika ada bersama dengan Yesus. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau misalnya kita dekat sama orang tertinggi di negara ini, presiden misalnya, bangga enggak? Bangga ya? Itu pasti foto dong. Foto berapa puluh itu terus taruh di rumah gitu ya. Supaya begitu orang lihat, ternyata dia dekat sama presiden. Presiden sekarang belum ganti kan ya? Oh ya belum ya. Oh ini orang dekat, ini orang penting ini. Saya ingat dulu itu kalau saya masuk di rumah-rumah beberapa jemaat, salaman nama presiden itu selalu ada di gambar di antara rentetan dokumentasi yang ada. Gitu ya, pasti ada. Kenapa? Kenapa ditaruh di situ? Untuk apa? Sudah tahu alasannya ya? Nggak ada yang salah. Tapi pasti kita taruh karena ada kebanggaan tersendiri dekat dengan orang penting di negara ini. Maka kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, 12 murid ini juga mereka bangga ketika ada bersama dengan Tuhan Yesus. Betul? Bapak Ibu waktu itu kalau ada dekat-dekat sama Tuhan Yesus dengan segala kuasa yang dia lakukan, kira-kira bangga? Melebihi bangga kayaknya. Nempel aja. Supaya kemana Yesus pergi orang bilang begini, ring 1 kayaknya itu. Ya kan? Itu yang terjadi dengan para murid. Komunitas yang kecil ini mulai mempertengkarkan. Bapak Ibu perhatikan tadi dalam ayat bacaan kita tadi. Dalam ayat yang ke-34, di situ dibilang begini. Tetapi mereka diam. Waktu Yesus tanya, apa yang kamu perbincangkan tadi? Sama-sama kita baca. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Pertanyaan saya, kenapa harus bertengkar siapa yang terbesar? Karena semua orang ingin menjadi penting saat itu. Betul ya? Karena mereka ingin menjadi orang yang diakui. Karena ada budaya kompetitif tadi, budaya persaingan. Oh antara saya dengan dia kira-kira siapa ya yang paling hebat di antara kita? Mungkin mereka mempertanyakan siapa yang paling dipercaya oleh sang guru? Siapa yang seringkali dibawa oleh sang guru kemanapun dia pergi? Siapa yang punya karunia yang luar biasa? Siapa yang dikit-dikit dipanggil oleh Tuhan Yesus, kira-kira begitu? Mereka mempertengkarkan siapa yang paling besar di antara mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan salah loh. Ini murid-murid yang dipilih oleh Yesus, tapi mereka juga punya budaya kompetitif. Betul ya? Mereka juga melakukan hal itu. Bapak Ibu Saudara, bahkan kalau kita baca, saya ajak kita buka Markus pasal 10 di pasal selanjutnya. Itu dalam ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-45. Ayat 35 sampai 45 itu saya baca cepat buat kita ya. Markus 10 ayat 35 sampai 45. Itu kisah tentang permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus, ini 2 murid Yesus ya. Mereka mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Bapak Ibu dengar tuh permohonan mereka, pengen dapat tempat yang bagus kan ya? Lanjut. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta.
Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yohanes dan Yakobus. Kira-kira kenapa mereka marah? Ini anak 2 ini luar biasa ya. Mereka minta sesuatu yang penting, kami juga pengen minta itu. Kira-kira gitu ya. Lanjut. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Sama-sama kita baca. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu dia. Jadi bukan hanya kita bisa bayangkan gitu ya, kenapa mereka mempertengkarkan siapa yang paling besar? Karena mereka ingin menjadi yang pertama atau ingin menjadi yang terbaik. Oleh karena itu di atas persoalan para murid ini, Tuhan Yesus mengajarkan para murid sekaligus menjernihkan cara berpikir mereka. Apa artinya menjadi yang pertama atau terdahulu? Jadi bukan dalam budaya dunia yang kompetitif. Yesus taruh nilainya bagi kehidupan para murid. Apa artinya menjadi yang pertama dan terbaik? Bacaan kita ayat 35. Di situ Yesus katakan, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Artinya kalau orang mau jadi yang terdahulu, terdahulu itu artinya yang pertama atau yang terbaik. Dalam pandangan Tuhan, dia harus menempati posisi yang terakhir. Beda ya? Kalau orang yang terbaik dalam pandangan dunia, dia posisi teratas. Tapi kalau dalam pandangan Tuhan, dia harus tempati posisi terakhir. Dan yang berikut menjadi pelayan untuk semuanya. Ada dua maksud penting dari perkataan Yesus ini. Yang pertama adalah kita harus menempatkan posisi paling bawah, bersedia menjadi tidak penting, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk menjadi nomor 1 di hadapan Tuhan, layanilah orang lain. Itu dia. Maka Bapak Ibu Saudara, ini prinsip kerajaan Allah. Kalau dunia bilang orang nomor 1 itu adalah posisi teratas. Tapi bagi Tuhan, orang nomor 1 di mata Tuhan menempati posisi paling bawah. Berarti dia adalah orang yang mau merendahkan diri dan melayani orang lain. Itu orang penting di mata Tuhan. Jadi kalau kita mau jadi orang yang penting di mata Tuhan, orang yang menempati posisi pertama di hadapan Tuhan, rendahkanlah dirimu. Dan layanilah orang lain. Melayani orang lain nanti saya jelaskan gitu ya. Menempati posisi paling bawah itu bukan berarti kita gak mampu. Bukan berarti kita direndahkan. Bukan berarti kita gak punya apa-apa, tidak. Menempati posisi paling bawah itu artinya kita menyangkal diri. Kita tahu bahwa kita gak punya apa-apa kalau bukan Tuhan berikan itu bagi kita. Menyangkal diri dan menjadi orang yang bersedia mementingkan kepentingan Tuhan dan orang lain di atas kepentingan dirinya. Saya mau tanya, untuk lakukan hal ini mudah apa susah? Mudah susah. Mudah apa susah? Oh, ini ada 2 versi nih. Tuh ya. Ada yang bilang susah, ada yang bilang mudah.
Saya mau tanya untuk yang sebelah kanan, mudah apa susah menyangkal diri? Wih, kencang lagi. Ya, yang sebelah tengah, kiri kanan, mudah apa susah? Yang paling kanan mudah apa susah? Hasa? Kalau susah, maka selesailah sudah kita. Nggak pernah kita menjadi yang penting di mata Tuhan. Amin. Susah kalau kita pakai kekuatan kita. Ini ulang-ulang loh saya sampaikan melalui firman Tuhan. Kita akan melihat firman itu susah. Kalau kita lakukan dengan kekuatan kita. Maka kalau susah bagaimana mau jadi nomor 1 di mata Tuhan? Atau saya ganti pertanyaannya. Mau jadi nomor 1 di mata Tuhan? Maunya kencang tapi lakukannya nggak mau. Mau menjadi yang penting di mata Tuhan? Berarti harus lakukan firman Tuhan. Menyangkal diri itu teladan Kristus. Mau menyangkal diri? Amin. Nah, sudah mulai ada pertobatan ini kayaknya. Ya. Mau merendahkan diri dan menempatkan kepentingan orang lain atas kepentingan kita? Ini maksudnya amin apa mau? Iya. Bapak Ibu bilang mau, saya aminkan. Gitu ya. Mau? Amin. Gitu ya, biar saya doakan gitu kan. Berarti jemaat mau lakukan firman ini. Untuk bersedia menjadi tidak penting. Demi kita mendapatkan posisi penting di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menganggap orang lain lebih penting dari kita dan melayani orang lain bukan hal mudah, betul. Karena kita dikuasai oleh apa? Ego, kesombongan kita. Ada orang sombong di sini? Oh, cuma saya sendiri yang angkat tangan. Yang lain simpan-simpan tangan begitu ya. Kita semua ini punya modal sombong. Tinggal itu kelihatan atau tidak. Orang sombong gak mungkin bisa merendahkan diri. Karena dia selalu menganggap dirinya penting daripada Tuhan dan orang lain. Ada orang itu di sini? Semua kita kan ada di situ. Saya kasih contoh sederhana. Kita mudah sekali lihat kesalahan orang lain daripada menerima kesalahan kita. Betul? Makanya Yesus bilang kan? Yesus bilang dalam Matius 7 ayat 3. Mengapa engkau melihat selumbar doang loh di mata saudaramu. Sementara itu balok satu besar amat itu kau tidak lihat di biji matamu. Kira-kira begitu. Kau lihat itu selumbar yang kecil sekali. Tapi dosamu yang besar itu gak pernah engkau lihat. Makanya Yesus bilang hidup kita itu penuh dengan kesombongan. Itu salah satu ciri orang yang tidak bersedia menjadi penting di mata Tuhan. Apa akibatnya kalau kita tetap hidup mempertahankan ego kita, karakter kita, sifat kita sulit sekali berubah. Bapak Ibu sudah berubah? Ya kalau saya lihat kan sekali sebentar doang kan. Coba tanya orang terdekat, suaminya kah, istrinya kah, anaknya. Kira-kira menurut kalian saya sudah berubah apa belum? Bisa tanya ya? Coba tanya sekarang. Saya sudah berubah apa belum? Geleng kepala atau anggukan kepala? Ini saya lihat dari mimbar ini katanya pada gini, hehehe, gitu aja ya. Sudah berubah apa belum? Saya mau tanya ibu-ibu, suaminya sudah berubah apa belum? Suaminya sudah berubah apa belum karakternya? Ibu-ibu. Oh sekarang saya tanya bapak-bapak ya, bapak-bapak, istrinya sudah berubah apa belum? Deteksi ini susah sekali ya. Anak-anak, orang tua, anak-anak sudah berubah apa belum? Belum. Oh saya tanya anak-anak aja ya. Anak-anak, orang tuanya sudah berubah karakternya apa belum? Wih, itu anak-anak jujur. Itu gara-gara takut gak dapat CD makanya mereka jawab sudah itu kayaknya tuh.
Ya, anak-anak katekisasi jawabnya baik-baik saja, jangan sampai kita nggak jadi CD gitu ya. Bapak Ibu Saudara, yang paling tahu itu kan orang terdekat kita. Kita sudah berubah apa belum? Kita masih sombong atau kita sudah mau dibentuk oleh Tuhan? Orang yang nomor satu di hadapan Tuhan adalah orang yang mudah dibentuk. Orang yang siap untuk menghadapi semua hal untuk pembentukan dirinya. Dia siap itu. Tuhan bentuk melalui cara apapun. Melalui teguran Tuhan secara pribadi, melalui konflik dengan orang lain, melalui persoalan yang dihadapi. Lalu dia bilang begini, Tuhan, saya gak bisa lakukan apapun selain berserah sama Tuhan. Itu orang nomor satu di hadapan Tuhan. Amin. Maka orang yang nomor satu di hadapan Tuhan, dia juga melayani orang lain. Ini gak bicara tindakan kita lakukan sesuatu kepada orang lain saja. Kita bantu orang, misalnya kalau ada orang butuh sesuatu kita kasih. Tidak sekedar itu. Melayani orang lain bukan berarti bahwa kita menyediakan apa yang jadi kebutuhan orang lain. Bahkan kalau dalam gereja, para pelayan itu adalah orang-orang yang melayani orang lain. Tidak juga begitu. Kalau ukuran melayani banyak orang, koster punya peranan yang paling penting. Coba kalau nggak bersihkan gereja ini, Bapak Ibu duduk dengan sampah. Karena hari Minggu tuh banyak sampah di gereja. Bingung saya. Coba kalau makan permen itu kasih masuk dalam tas. Jangan dibuang di bawah. Betul Bapak Ibu ya? Nanti habis ini saya periksa lagi. Ada sampah nggak dalam gereja? Heran saya. Masa kulit itu aja nggak bisa dimasukkan di tas? Masukkanlah di tas. Taruhlah di tempat sampah. Itu tempat sampah kita beli yang satu bisa tampung berapa kilo itu. Buanglah di situ. Jangan di bawah. Kalau ukuran melayani, mungkin dalam gereja koster yang paling bisa kita tempatkan posisi nomor satu di hadapan Tuhan. Tapi bukan itu ukurannya. Karena orang melayani dalam gereja pun tidak otomatis dia rendah hati. Betul? Betul nggak Bapak Ibu? Nggak otomatis orang melayani pekerjaan Tuhan lalu dia rendah hati. Itu sangat teruji dengan buah kehidupannya. Maka firman Tuhan hari ini ingatkan kita, menjadi yang pertama melayani sesama berarti bersedia menjadi tidak penting demi kepentingan Tuhan dan orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, bersedia menjadi tidak penting itu kita matikan kedagingan kita, kesombongan kita, keinginan kita untuk dihormati, keinginan kita untuk dihargai orang lain. Itu orang yang bersedia menjadi tidak penting. Kita siap untuk dipakai oleh Tuhan. Kita siap untuk melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kalau dalam hidup ini, semua yang ingin kita lakukan pengen maunya saya kayak begini. Maka kita tidak bersedia menjadi orang yang tidak penting. Selalu kita bilang sama orang, saya ini penting. Gak usah dulu dalam gereja. Lampu merah aja semua orang ingin menjadi yang penting. Saya ingat lampu merah di situ, itu ada tempat khusus buat motor, warna merah itu. Betul Bapak Ibu ya? Tapi saya kalau lihat mobil-mobil, langsung menuju situ, kalau bisa saya yang paling depan. Padahal tuh lampu merah semua jalan sama-sama, lampu hijau semua jalan sama-sama kan. Tapi selalu kita ambil bagian itu. Lalu kita bilang begini, sudahlah, nggak ada polisi ini, jarang kok polisi di situ. Tapi kalau ada polisi, taat semua. Saya mau kita tuh punya pemahaman bahwa Tuhan itu lihat kita setiap hari. Amin Bapak Ibu ya. Tuhan tuh nggak kayak polisi bertugas pada saat ada tugas saja. Tuhan lihat kita tiap hari. Apakah ini orang bersedia menjadi tidak penting demi aku dan demi melayani orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, bersedia menjadi tidak penting artinya kita fokus pada apa yang menjadi kemauannya Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita duduk di meja perjamuan. Ini pun kita rayakan atau kita memperingati apa yang Yesus lakukan. Yesus bersedia menjadi tidak penting demi kepentingan kita, betul? Dia mau dibunuh loh. Yesus siap disesah. Dia siap terima semua hinaan dari manusia yang ia kasihi. Demi untuk saya mati supaya mereka menjadi penting di mata Bapa. Makanya Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang penting
karena Yesus korbankan dirinya untuk kita. Amin. Maka mari sebelum duduk dalam perjamuan kudus, coba kita refleksi kembali hidup kita. Saya ini orang yang bagaimana? Sombong, bersedia menjadi tidak penting demi kepentingan Tuhan dan orang lain? Atau sampai mau duduk perjamuan ini saya masih tegakkan hati saya dan tiap siap merendahkan hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan makan roti dan minum anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Kristus. Jangan makan dan minum dengan hati yang tidak direndahkan di hadapan Tuhan. Amin. Jangan kita makan minum tapi ini loh, merasa sih berdiri paling penting di antara banyak orang. Makan dan minum dan alami begini. Saya makan dan minum sebagai tanda saya memperingati apa yang Kristus lakukan. Saya makan dan minum supaya dipersatukan dengan Kristus. Kenapa? Apa yang Yesus lakukan membuatku hari ini penting di mata Tuhan. Untuk menjadi nomor 1, ada 4. Yang pertama, mudah dibentuk oleh firman Tuhan, punya kerendahan hati, penguasaan diri, membuka hati untuk dibentuk oleh Tuhan melalui sesama. Yang kedua, perlakukan orang lain sebagai orang penting di mata Tuhan. Sekalipun karena kita melakukan itu, kita dianggap tidak penting oleh orang lain. Yang ketiga, lakukan sesuatu bukan untuk dinilai, dihargai, atau diakui oleh orang lain. Tapi lakukan itu karena Tuhan mau kita lakukan itu. Dan yang keempat, jadilah yang pertama dan penting di mata Tuhan. Berarti kita menjadi orang yang tidak berpusat pada diri sendiri, tapi berpusat pada Allah. Pertanyaan terakhir saya menutup renungan ini. Bapak Ibu Saudara, mau jadi orang yang pertama dan penting di mata Tuhan? Amin. Maka untuk menjadi orang yang penting di mata Tuhan, bersedialah menjadi tidak penting di tengah-tengah dunia ini. Saya tutup renungan ini dengan satu kata bijak. Adalah baik menjadi orang penting, betul? Tapi lebih baik lagi, ya, lebih penting lagi menjadi orang baik. Orang baik yang mana? Orang baik yang bersedia menjadi tidak penting demi kepentingan Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa, merefleksikan firman ini sekaligus persiapan kita untuk perjamuan kudus. Berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan. Nyatakanlah isi hati Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang perlu kita akui, karena kita merasa sombong, kita merasa diri penting di hadapan Tuhan dan sesama, akuilah itu. Supaya ketika duduk dalam meja perjamuan, kita dilayakkan oleh Allah untuk terima roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, lihatlah setiap kami, pribadi lepas pribadi, anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam ibadah minggu pagi ini, yang juga mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami tahu kami adalah orang-orang yang sombong. Kami seringkali merasa diri penting di hadapan Tuhan dan sesama. Kami tidak mau dibentuk oleh firman Tuhan. Kami masih merasa diri kami berharga, dihargai dan mau diakui oleh orang lain. Tapi hari ini Engkau meletakkan dasar firman-Mu yang merupakan prinsip kerajaan Allah, bahwa menjadi yang terutama, yang penting di mata Tuhan adalah ketika kami bersedia menjadi tidak penting di hadapan orang lain, merendahkan hati, menguasai diri dengan sepenuhnya, agar hidup kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini dalam hati kami sebelum kami ambil bagian dalam perjamuan kudus, agar perjamuan kudus tahun ini menjadi momentum bagi kami untuk kami mengambil komitmen hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan sama-sama kita mengakui pengakuan iman yang am dan rasuli, saya mengajak Bapak Ibu berdiri.
Marilah kita mengikarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang am dan rasuli. Kita berkata bersama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk kimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, sejenak kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara komunitas suku Batak.
Mau lihat godang amang inang untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Tadi kurang begini aja. Iya, kurang itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberikan persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang telah kau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan namamu. Amin. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan bernyanyi dari Kidung Keesahan 469. Sungguh besar
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan roh-Mu supaya kami dapat memahami dan menghayati kabar keselamatan yang diberitakan melalui pelayanan sakramen perjamuan kudus hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus berdasarkan amanat Tuhan Yesus Kristus. Ia menghendaki agar gerejanya selalu memperingati kematian dan kebangkitannya, seperti yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 20 demikian. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Bapak Ibu Saudara, dalam perjamuan kudus ini kita akan makan roti dan minum anggur bersama-sama selaku puji-pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi kita, bagi keselamatan kita. Oleh pekerjaan Roh Kudus kita mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitannya. Sementara itu kita terus menantikan saat penggenapan kerajaan Allah yang akan datang itu. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus ini adalah peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Perlu saya ingatkan bahwa perjamuan kudus ini akan dilayankan bagi saudara-saudara yang telah mengaku percaya atau menerima peneguhan sidi. Oleh sebab itu janganlah hati kita terikat pada roti dan anggur yang kelihatan ini,
melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Amin. Saudara, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang saya pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah.
Saudara, kita mengangkat roti kita masing-masing. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, makanlah dengan penuh ucapan syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Dan anggur yang tertumpah ini melambangkan darahnya yang tertumpah di atas kayu salib guna keampunan segala dosa kita. Ambillah.
kita mengangkat suaki kita masing-masing. Saudara ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah tertumpah di atas kayu salib untuk ampunan dosa kita sekali dan untuk selamanya. Minumlah saudara dengan penuh ucapan syukur. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat perjamuan hari ini. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita akan menaikkan puji-pujian kita dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat 5 secara responsoria. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan khusus untuk perjamuan dengan menggunakan amplop yang berwarna merah. Dan sambil Bapak Ibu memberikan persembahan sekaligus mengembalikan sloki perjamuan yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Sambil persembahan diedarkan, kita naikkan pujian, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jika Dia paduku, diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku.
apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah pelaksanaan sakramen perjamuan kudus hari ini dalam rangka kita memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Pelaksanaan sakramen perjamuan kudus berikutnya akan dilayankan pada minggu pertama bulan Desember dalam rangka kita merayakan perjamuan kudus akhir tahun. Mohon Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri. Demikian perjamuan kudus hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita menyatukan hati kita dan masuk dalam doa syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa penuh kasih Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi ini ya Tuhan, kami boleh ada dalam satu persekutuan, saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami juga telah mengikuti sakramen perjamuan kudus sebagai undangan Tuhan bagi setiap kami yang percaya dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah apa yang boleh kami lakukan hari ini di tempat ini, itu menjadi momentum bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Secara khusus kami yang mengikuti perjamuan kudus, untuk kami menghayati arti pengorbanan Kristus bagi kehidupan kami, dan kami meresponi itu dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu, secara khusus yang telah kami dengarkan hari ini dalam ibadah minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, agar hidup kami berguna bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Di pagi ini kami menyatukan hati kami ya Bapa, mendoakan beberapa keluarga dalam jemaat-Mu di tempat ini. Kami doakan keluarga Ibu Netmin Antameng Pati, keluarga Bapak Penatua Reki Indrawan Widi Haryanto, keluarga Bapak Toto Haryanto, keluarga Bapak Gempur Prahoro, keluarga Bapak Christian Marwanaya, keluarga Bapak Hari Patiasina, keluarga Ibu Tirsa Elda Untaninusi, keluarga Bapak Irman Robinson Pardede, keluarga Bapak Agustinus Budiono, dan keluarga Bapak Ragil Dani Sukoco. Berkati 10 keluarga yang kami bawa dalam doa syafaat di pagi hari ini. Tuhan mengenal mereka masing-masing dengan pergumulan secara pribadi dan keluarga. Kami serahkan apapun yang digumuli yang dibawa ke dalam doa. Tuhan mendengar itu dan Tuhan menjawab seturut kehendak Tuhan. Bahkan anak-anak dalam kehidupan keluarga yang kami doakan pagi hari ini menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam takut akan Tuhan dan memiliki masa depan yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi kegiatan-kegiatan kami yang berlangsung di dalam minggu ini ya Tuhan, bahkan persiapan-persiapan kami dalam menyambut Natal Kristus. Kami doakan persiapan perayaan Natal sekolah minggu tanggal 14 Desember. Tuhan memberkati seluruh yang dipersiapkan oleh adik-adik sekolah minggu agar mereka boleh bersuka cita di dalam perayaan ini. Bahkan juga kami berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga yang saat ini Tuhan, secara khusus saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh jasmani, bahkan juga berada dalam proses pemulihan kesehatan. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Farida Sibuea,
Bapak Hari Laisina, Bapak Tukiar Pranoto Saputro, Bapak Penatua Pungka Patar Sigalingging, dan Saudara Gustaf Anmama. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh, menjalani proses pemulihan, bahkan sedang menjalani proses pengobatan secara rutin. Tuhan berkati, Tuhan kami imani Engkau sanggup memulihkan tubuh jasmani mereka. Maka biarlah setiap pengobatan dilakukan dengan pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Karena dengan iman kami berkata, saudara-saudara kami, orang tua kami sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Robinson Tahalea dan Ibu Maria Polnaya yang saat ini Tuhan keluarga berduka karena Tuhan memanggil Ibu terkasih dari Ibu Mei kembali ke pangkuan Tuhan, mertua dari Bapak Robin. Ya Tuhan, berkatilah keluarga yang berduka, penghiburan yang sejati Tuhan berikan. Maka kami bersyukur untuk kepulangan Ibu Mei bersama anak terkasih tiba di Ambon tanpa kurang suatu apapun. Semua acara boleh berlangsung dalam pertolongan Tuhan. Dan kami imani mereka boleh kembali ke Depok juga dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Ibu Evalina Delora, Saudari Puji Dwi Fitriani, Bapak Daphner Siahaan, Saudari Fani Alfionita Silalahi, Bapak Pendeta Martinus Richard Haurisa, Saudari Luciana Oktaviani Putri Talisman, Ibu Dwi Cahyani Wulan Payer, Ibu Marcelina Yusmina Lucy Koi Sudarman, Saudara Erik Lamhot Sitorus, Bapak Mahardin Gultom, Bapak Mulyadi Manulang, Ibu Selviana Oktaviana Pinasang, Yeriho Gavrielo Mose, Saudara Dwi Oktayoas, Bapak Theodorus Yonatan Lambermande, Saudari Alexa Oldri Tahalea, Ibu Netmin Antameng Pati, dan Saudari Graciela Adela Supit. Berkati ya Tuhan ke-18 saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, biarlah dengan bertambah setahun usia sukacita melingkupi kehidupan mereka. Dan secara khusus Tuhan, mereka menyadari Tuhan masih berikan kesempatan bagi mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi pos pelayanan kami yang ada di Dalung Bali, biarlah saudara-saudara kami yang ada di sana semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, Bapak Pendeta Suito bersama dengan para pelayan Tuhan. Biarlah kesatuan hati Tuhan berikan untuk melakukan tugas panggilan ini. Dan biarlah Tuhan pertumbuhan pos pelayanan Dalung Bali semua ada dalam kendali kuasa Tuhan. Kami doakan Sinode Gereja Tuhan GKO. Mari Tuhan Engkau berkati para pelayan Tuhan. Secara khusus Tuhan, ketika dalam minggu ini Sinode GKO berduka karena Tuhan memanggil hamba-hambamu. Secara khusus kami doakan Bapak Pendeta keluarga besar Bapak Pendeta Emeritus Yakob Tetelepta dan keluarga besar Bapak Pendeta Bakar Huta Barat, Gembala Sidang di Purbatua, Sumatera Utara. Tuhan, mereka telah dipanggil oleh Tuhan. Kami imani keluarga yang ditinggalkan dipelihara oleh Tuhan. Dan kami percaya sungguh ya Tuhan, di tengah-tengah kedukaan keluarga boleh mengalami sukacita, mengalami penghiburan yang sejati yang berasal dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati di mana kami ada, Kota Depok. Tuhan juga berkati pemerintah kami, sehingga seluruh keputusan kebijakan yang mereka ambil biarlah untuk pemulihan bangsa dan negara ini. Secara khusus bagi Kota Depok di mana kami ada, kami boleh hidup bersama dalam segala perbedaan, kemajemukan masyarakat. Kami menjadi terang di tengah-tengah kehidupan di mana kami ada. Hari ini kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan, bagi salah satu suku yang terabaikan di Indonesia. Kami berdoa bagi suku Alu atau orang Alu. Tuhan, biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati para pelayan Tuhan yang sudah bekerja, bahkan diberi kuasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi saudara-saudara kami yang ada di Alu, yang ada di Mandar ya Tuhan. Mereka adalah kelompok persekutuan Mandar. Kami berdoa Tuhan, biarlah Lembaga Alkitab Indonesia dapat menyelesaikan Alkitab dalam bahasa Mandar, sehingga memudahkan Injil diberitakan di suku ini. Kami doakan kesejahteraan perekonomian masyarakat suku Alu meningkat, dan mereka boleh berjumpa dengan kasih dan kemurahan Tuhan, dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini menjadi doa kami Tuhan di pagi hari ini. Semua kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu pagi ini, Tuhan melihat setiap kami, berkati ya Bapa para pelayan Tuhan,
agar kami tidak hanya melayani pekerjaan Tuhan, tapi kami semua menjadi pelaksana pertama firman Allah, sehingga impartasi kasih karunia Allah mengalir bagi kehidupan kami pribadi, keluarga, bahkan bagi jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami boleh layani. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni salah dosa kami ya Bapa. Kami mengakhiri doa ini dengan menaikkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri, kita mengakhiri ibadah ini. Kita naikkan pujian Kidung Kesan 745, bait 1 dan 3, dan bait 4 kita nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah dalam damai sejahteranya, teruslah bersaksi tentang Kristus melalui seluruh hidup saudara, jadilah berkat bagi sesama dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Jemaat duduk untuk bersaat teduh.
Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.